Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di sini Rasul Pufal Ibrahim. Nah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu di bab apa guys namanya access list. Nih, kita masih di bab kali ini kita masih membahas tentang access list di buku CCNA. Sekarang kita bakal melanjutkan yaitu namanya lab. Bentar guys, cari dulu ya. Ini dia. Bukan. Ini dia. Lalu adalah named access atau NACL. Named access adalah jenis extended access yang dapat memudahkan dalam manage access yang dibuat dengan NACL. Kita bisa membuat daftar nama aturan yang sesuai dengan nama yang diinginkan dalam NACL. Nomor urutan terakhir adalah harus harus perintah permit any. Nah, NACL named access ini kita juga dapat menentukan sequence number atau dalam kata lain kita dapat mengcustom urutan role kita sendiri pada nama access list. Kita dapat menambah, menghapus dan merubah perintah access list kita. Alasannya kenapa menggunakan NACL agar lebih mudah ketika ada penambahan aturan baru dalam access list sehingga kita tidak perlu rambut-rambut menghapus seluruh ACL. Cukup menambahkan ACL baru dengan nomor sesuai urutan pada daftar, tetapi jangan nomor setelah permit ini. Jadi kita menambahkan nomornya itu misalnya 10 sampai 25. Ya, habis itu kan permit ini kita nyampein jangan nomor 26, kita nambahin misalnya nomor 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, kita masih pakai topologi yang ini seperti yang sebelumnya sama seperti standar. Langsung aja kita buat, kita masuk ke Cisco pakai tracer. Jadi kita harus sesuatu pakai tracer kita samakan. Kita ke bagian solusi ini ke router pakai 2811 pencet CTRL jangan lupa 1 2 kemudian switch di sini switch di 960 sini 1 kemudian kalian ke bagian komponen and device kalian server tambahkan server ini 1 kemudian tambahkan laptop bawah 3 1 2 dan 3. Kalian ke bagian petir ini yang kabel connection pencet CTRL kemudian kalian arahkan jadi ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Nah, kemudian kita beri identitas dulu, ini router kiri biar tidak salah. Di sini IP-nya 12.0/24. Di sini 20.0/24. Berarti di bawah sini 10.0/24. Kemudian di bawah sini 92.168 10.2. Di sini 192.168 10.3. Di sini 10.4 192.168 10.4. Kemudian untuk server IP-nya adalah server IP-nya 20.20.20.2. Nah, sudah kalian rapikan seperti ini. Oh, ini router kanan jangan lupa. Router kanan. Kemudian sudah kalian rapikan seperti ini. Ini di sini. Ini di sini. Kita setting yang dari bagian yang paling dulu di sini kita setting bikin atau desktop lalu ini configuration 192.168.10.2. Ini kalian salin ini 124 gateway nya 1 DNS nya 888 yang di sebelahnya juga sama. Ini beda IP address nya, sini 3 subnetnya sih sama
titik satu dan DNS-nya 888. Yang sebelahnya juga sama, ikuti aja. Ini kalian keluarin. Terus kemudian desktop ipconfig titik 4. Kemudian subnetnya sih sama, gateway-nya titik 1, ini 88. Jika sudah, kita config di sini dulu ke bagian desktop IP configuration di sini 20.20.20.2, gateway-nya 20.20.20.20.1 dari core aja langsung kesimpan. Nah, sekarang kita konfigurasi di switch dulu. Pertama kita ganti namanya dulu, enable config, namanya masih sama kemarin, host sw pusat. Kemudian kita ganti namanya, kita aktifkan interface-nya intfa 0/1 switch port mode terang, enter. Jika sudah, kita ke bagian sini, ke router yang atasnya. Ini dialognya kalian pilih no, ntar enable config t. Kemudian kita aktifkan interface-nya, kita pakai range aja biar cepat. int rafa interface range fa 0/0 sampai 1 no shutdown, enter. Nah, kemudian kita pasang IP-nya, exit int fa 0/0 IP at 192.168.10.1 yang akan menjadi gateway 25.25.25.0. Kemudian int fa 0/1 IP at 12.12.12.1 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan ke dalam routing protokol router EIGRP 123 net 192.168.10.0.0.255 net 12.12.12.0.0.0.255 no out summary, jangan lupa, enter. Kemudian kita konfigurasi di router kanan, di router sebelahnya masih sama, pilih no, enter, enable config host router kanan interface range fa 0/0 sampai 1 no shutdown, enter. Kemudian kita pasang IP, exit interface fa 0/0 IP at 12.12.12.255.124.255.255.0. Kemudian sebelahnya interface fa 0/1 IP at 20.20.20.1 255.255.255.0. Ini kelebihan, habis, enter. Kita masuk ke routing protokol, exit router EIGRP atau EIGRP 123 net 12.12.12.0.0.2.255 net 20.20.20.0.0.255 no auto summary. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke modul. Setelah itu di sini kita akan memasang. Nih, buat kita beri nama di extended di konfigurasi access list. Itu dia di router 01. Nah, di sini kita kasih nama, kita exit, langsung IP access list extended ACL, namanya ini bebas, nama yang ini ACL IDN
Ini bebas kalian mau ngasih nama apa aja. Kalau saya ngasih sesuai modul ACL strip IDN, kemudian enter. Nah ini dah tuh udah masuk di konfigurasi extended NaCl. Sebenarnya ini dia, kita ikutin dulu di sini deh. Jadi buatnya 10 deny ICMP host 192.168.10.2 host 20 20 ini kita memblokir ping untuk host 10.2. Kemudian 20 deny TCP host 192.168.10.3 host 20 yang dituju 20.22 equal 80. Ini sama, kita hapus saya di sini 30 TCP host untuk laptop yang sebelahnya lagi. Laptop yang tadi laptop tengah, sekarang laptop paling pojok. Ini sama, kita ngeblokir, dia nggak bisa buka HTTPS nya. Kemudian 35 permit IP any enter. Nah ini tuh urutannya 10, 20, 30. Nah misalkan kita mau nambah, misalnya kita mau nambahin konfigurasi, kita tinggal tambahin di sebelah sini, misalnya 15 deny TCP host 192.168.10.3 contoh gitu. Untuk pengecekannya kita lihat di router sini tadi, kita exit do show access list. Bentar, ini dia, ini sudah kebuat nih. Nah jangan lupa kita buat in outnya yang akan kita pasang di outbound. Berarti ini kita pasang yang mengarah ke arah router. Ini dia. Interface FA 0/1 IP access group out ACL, nama access listnya IDN out. Nah jika sudah, tadi sudah konfigurasi ininya. Sekarang coba kita cek nih, misalkan kita membuka HTTP di laptop A. Mana sih? Kita membuka HTTP di laptop sini. Kita ke web browser, kita tulis HTTP IP 20.20.20.20.2. Kita coba, nah ini bisa coba, sedangkan yang sebelahnya. Kemudian ke sini tulis IP servernya 20.20.20.2. Nah di sini bakal dipastikan ini pasti bakal RTO karena tadi kan kita sudah blokir. Kita tunggu aja. Nah ini request timeout yang sebelah sini juga. Nah untuk ngecek kalian bisa ke sini router lagi, kalian coba di show access lagi. Nah di sini tuh ada tulisan yang tadi kita kan mencoba masuk nih. Nah ini dia nih, ada tulisannya mencoba masuk, ya bakal tertulis di aksesnya nih. Coba kalau kita ping, kan yang ini tadi yang 10.2 tuh pingnya kita blokir ya, jadi dia pasti nggak bisa ping. Sedangkan yang 10.3 itu bisa ping. Sukses 10. Yang 10.4 bisa ping, kalian pinjam P, kemudian kalian ke server. Nah ini bisa kalian cek lagi sih, coba di soal akses. Ntar akan muncul lagi nih. Nah ini yang muncul gua tadi kan kita tes ping di sini. Mencoba sekali tuh, gagal. Nah itu tuh, ini sangat berguna penerapannya. Misalnya kita membuat penerapan ini akses untuk misalnya di sekolah ataupun maupun di rumah. Misalnya di sekolah, nah jadi di sekolah itu biar siswa tidak bisa mengakses misalnya biar tidak bisa mengakses ke server, jadi pasanglah nih NaCl ataupun mau pakai extended, jadi ntar dia tidak bisa masuk ke server sekolah. Atau kita pengen uh, lebih spesifik lagi, kita ingin memblokir misalnya situs YouTube dan situs lain-lainnya, itu kita juga bisa pakai ini. Tinggal kalian masukkan portnya misalnya equal 80 dan
ya kalian cari port port yang dimiliki oleh situs tersebut atau menggunakan IP address ya. Jadi ya, nah, ini sangat berguna untuk memblokir ya, atau bisa kita bilang ini adalah firewall. Mungkin ini cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.